Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kompas Pagi bersama saya Fajri Satrio kali di segmen Ulas Kompas, di mana saat ini saudara kita akan melihat edisi harian Kompas tepatnya di hari Minggu 31 Desember di penghujung tahun 2023. Apa saja yang disajikan pada halaman muka di harian Kompas untuk edisi kali ini? Kita bisa melihatnya yaitu di foto besar, di mana di foto ini menceritakan gedung bertingkat dan lampu-lampu menyala saat senja yang mendung dan di penghujung tahun, tepatnya pada Sabtu 30 Desember 2023 pada sore kemarin di kawasan bisnis di Jakarta Selatan. Dan tepatnya di selatan ibu kota ini, gemerlapnya bakal menyambut tahun 2024 dengan segenap tantangannya. Dan selain itu saudara, untuk berita selanjutnya kita bisa membaca di harian Kompas mengenai sambut tahun baru lewati kekalutan di tahun 2023 yang sekarang berakhir kali ini. Nah, begitu banyak persoalan yang mendera, namun sebagian masyarakat tetap berjuang melewati kekalutan dan menemukan jalan keluarnya. Perjuangan itu jadi energi untuk menatap tahun depan. Masyarakat menghadapi berbagai persoalan selama 2023, mulai dari masalah rumah tangga hingga himpitan ekonomi. Meski demikian mereka tetap berjuang untuk bertahan dan optimis di tahun yang baru. Dan saudara, harian Kompas juga menghadirkan kisah warga pada tahun 2023 dalam program interaktif Kompas bertajuk Hari Ini Kita Cerita Tentang 2023. Ada sebanyak 730 orang yang berbagi cerita tentang perjuangannya melalui tahun 2023. Memang benar tahun 2023 akan segera berlalu dan kita akan segera menyambut tahun 2024. Pastinya banyak cerita-cerita antara suka dan duka yang sudah kita lewati di tahun 2023. Selain itu, harian Kompas juga menyajikan beberapa berita yang menarik lagi saudara. Tidak kalah menariknya yaitu mengenai pemilu 2024. Nah, ternyata kekerasan masih membayangi masa-masa kampanye di pemilu 2024 ini. Sekitar 1,5 bulan menjelang pemungutan suara pada 14 Februari 2024, di tengah masa kampanye, dugaan kekerasan membayangi pelaksanaan pemilu 2024. Dan pada Sabtu 30 Desember 2023, setidaknya 5 sukarelawan calon presiden, calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menjadi korban dugaan kekerasan di beberapa daerah di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Berdasarkan data yang dihimpun dari tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud, satu sukarelawan Ganjar Mahfud yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI Perjuangan tewas dengan dugaan mengalami kekerasan oleh pendukung partai politik lain di Sleman, Yogyakarta. Korban diduga dianiaya pada 24 Desember hingga mengalami koma dan dirawat di rumah sakit di Klaten, Jawa Tengah. Hingga akhirnya Sabtu korban meninggal dunia. Dan saudara, dan tidak kalah menariknya masih di halaman muka harian Kompas juga, ini dia musik seirama dengan kontestasi politik, di mana industri hiburan, musik seirama dengan kontestasi politik, obrolan tentang kontestasi politik, yaitu pemilihan presiden menyisip di ruang keluarga saat liburan akhir tahun kali ini. Kampanye telah dimulai pencoblosan Februari 2024 dan mungkin tetap riuh jika sampai putaran kedua pada Juni mendatang. Meski begitu, konser dan festival musik bakal beriringan dengan kontestasi politik tentang pertengahan Desember lalu. Dan tentunya kita masih mengingat bahwa promotor Raja Wali Indonesia mengundang segelintir wartawan juga ke sebuah restoran di daerah Jakarta Pusat, dan dia menceritakan akan pengelolaan hajatan mengenai Jogja Rockkarta dan Prambanan Jazz. Bakal diumumkan akan membuat konser tunggal Diana Kral di Jakarta pada Mei nanti, sekitar 3 bulan setelah pemilihan presiden atau sebulan sebelum putaran kedua pemilihan jika ada. Dan saudara, masih ada beberapa mengenai berita-berita yang disajikan di harian Kompas, di antaranya di halaman 15 saudara. Kita bisa membacanya mengenai Afsel seret Israel ke pengadilan dunia. Nah, Afrika Selatan seret Israel ke pengadilan dunia. Ini gugatan pemerintah Afrika Selatan terhadap Israel merupakan langkah terbaru setelah Parlemen Afrika Selatan bulan lalu mendesak penutupan kedutaan Israel di Pretoria dan menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel. Afrika Selatan yang menyeret Israel ke Mahkamah Internasional atau International
Court of Justice pada Jumat 29 Desember 2023 dengan gugatan berupa tuduhan Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Afrika Selatan meminta Mahkamah Internasional mengeluarkan putusan perintah agar Israel menghentikan serangan ke Gaza, dan gugatan Afrika Selatan tersebut merupakan langkah hukum pertama di Mahkamah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang juga kerap disebut dengan Pengadilan Dunia sejak Perang Hamas-Israel meletus pada 7 Oktober lalu. Nah, untuk lebih lengkap dan lebih jelasnya Anda bisa membacanya di Harian Kompas untuk edisi kali ini, Minggu 31 Desember 2023, dan Anda juga bisa mengakses di kompas.id.